Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau ngebahas tentang konteks. Di konteks ya. Jadi gini, aku tuh sering banget ngalamin ketika aku pergi seharian, itu pohon mangga aku yang lagi berbuah itu dihabisin orang gitu ya. Yang pasti bukan monyet, pasti orang, karena di komplek aku nggak ada monyet gitu, yang ada orang gitu. Gak mungkin juga jin gitu ya, karena di sini nggak ada jin, nggak ada genderuwo, apalagi kuntilanak gitu. Yang ada juga anak-anak. Nah guys, ngomongin konteks gini. Kalau ada yang bilang beradu argumentasinya begini, tapi kan itu pohonnya di luar gitu, berarti itu milik bersama. Well, yang nyiramin gue, yang mangkasin, yang bayar orang gue, yang nanam juga gue. Itu gue yang nanam, bukan lu gitu ya. Tapi kan ada etika kita itu ya, hidup itu kan ada etika gitu. Nah sekarang konteksnya, sama nggak ketika tetangga saya namanya Pak Dede punya ayam. Ayamnya dia piara, dikandangin ada rumah ayamnya tuh di halaman rumah dia di luar. Nah sama aja kan. Nah ayamnya ini kalau siang dikeluarin saudara-saudara. Jadi ayam itu sering banget keluyuran ke halaman gue, terus sering di depan jalan rumah gue. Nah seandainya aku menggunakan konteks yang sama, berarti aku punya hak dong untuk ngambil ayam itu. Sama seperti orang yang berpikir bahwa mereka punya hak untuk ngambilin mangga gue tanpa izin gitu. Kan ayamnya jalan sendiri, udah di jalan, berarti itu milik bersama dong ayamnya. Sama nggak konteksnya? Sama. Nah kalau kita ngomongin konteks korupsi ya, kita tuh malu kalau mau korupsi, tapi kita nggak malu untuk naikin, misalnya membuat bon palsu, atau misalnya ngejual aqua 12.000 itu jadi misalnya 15.000, misalnya kayak gitu. Itu konteksnya sama nggak? Sama, itu korupsi juga. Atau misalnya kamu kerja datangnya ogah-ogahan, datangnya sekedarnya aja tapi tetap dapat bayaran full, itu juga korupsi, konteksnya sama. Jadi kalau kita melihat segala sesuatu, lihatlah konteksnya dulu apa. Oke, gitu aja.